Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Malam pagi ini ya, pagi ini kita dapat kumpul bersama-sama di ruang kepatihan yang sudah lama ditinggalkan ini. Yang pertama, saya terima kasih sekali. Saya kemarin itu dari Jogja, saya menyati, kemudian sempat ditawari ada penginapan di sini, saya tolak. Saya pilih ke Mantingan, ke rumah saya yang dulu di Mantingan. Saya nginep situ, kirim Fatihah, doa untuk orang tua di sana, baru saya pagi dari sini. Itu yang. Nah, terutama saya terima kasih sekali lagi pada para pejabat di Ngawi ya, yang sudah terutama Pak Kadin, Pak Kabul, kemudian juga para pejabat yang lain yang sudah menghidupkan geliat kebudayaan, geliat sejarah, geliat kesenian di Kota Ngawi. Itu yang kedua. Saya itu beberapa bulan ini itu sering ajak putar Pak Abdul. Jadi saya kemarin dari Ponorogo, kemudian dari Kediri, dari Madiun, dari Malang, dari Jombang. Tapi ini saya nunggu. Ini saya ini putra jadilah Ngawi. Kok ini kok gak ada acaranya sama sekali? Ini geliat kebudayaannya itu penanda penting, Pak. Geliat kebudayaan itu penanda aktivitas intelektual masyarakat, aktivitas spiritual masyarakat itu hidup atau tidak di kebudayaannya. Kok kebudayaannya mati, berarti ruhnya mati. Begitu. Makanya segera harus diinisiasi. Teman-teman Ngawi harus, saya tadi sempat ngomong sama Pak Kabul, tempat kepatihannya ini harus jadi pemula, pionir untuk menghidupkan lagi ruang kebudayaan dan sejarah di Kabupaten Ngawi. Kenapa? Kenapa harus dihidupkan? Satu, sejarah ini penting. Kalau orang nggak punya akar sejarah, dia tercerabut. Kalau nggak tahu asal usul, dia akan bingung menentukan arah masa depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia nggak ngerti akar kebudayaannya, dia akan kehilangan jati dirinya sebagai sebuah bangsa. Makanya saya tadi provokasi, pokoknya ini di tempat kepatihan ini harus menjadi sentrum awal yang dihidupkan untuk menghidupkan lagi obor di Ngawi, untuk menghidupkan lagi lentera, menghidupkan lagi ruh yang ada di dalam kami. Nek orang ngono Pak, mengke isine Ngawi iki kok politik. Kok urusan transaksi dengan kekuasaan dan uang. Kalau seperti itu nanti nilai-nilai orang Ngawi rusak semuanya. Begitu. Makanya ini kesadaran penting tentang sejarah dan kebudayaan. Nah, kebudayaan inilah dulu sebenarnya nggak terpisah dengan agama. Nilai-nilai kearifan agama itu kemudian menumbuh dalam tradisi kebudayaan masyarakat. Sehingga sekarang, makanya dulu tuh dakwahnya dengan kebudayaan. Orang wali tanah Jawa itu yang diolah bukan ajaran normatif agamanya, tapi ajaran normatif agama itu kemudian terjemahkan dalam laku kebudayaan adat dan tradisi. Tinggalannya di Ngawi ini sampai ujung kulon sampai ujung timur ya mesti ada, pasti. Nah, nanti tinggal dari forum kepatihan ini nanti dihidupkan lagi. Kalau perlu dibikin laboratorium kajian kebudayaan dan sejarah untuk meneliti kembali akar sejarah kita maupun akar jati diri bangsa Ngawi. Itu yang paling penting. Nanti tetapi himbauannya jangan kotak-kotak.
Ngawi itu bagaimanapun adalah bagian dari tradisi kebudayaan Jawa. Jadi nanti harus lebih luas lagi bahwa kebudayaan Jawa ini manifest juga dalam tradisi kebudayaan Ngawi, sehingga nanti kajiannya bisa luas, meluas tidak hanya sebutnya Ngawi, tapi juga dari kajian yang meluas itu akan berujung kepada kajian pengenalan jati diri dan akar sejarah di Kabupaten Ngawi. Dan ini saya mendukung Pak Kadin, nanti harus dihidupkan Pak, harus dihidupkan dan nanti dibantu dengan para seniman, para pemerhati, para budayawan di Kota Ngawi, nanti diajak bersinergi kemudian menghidupkan lagi Ngawi. Itu ya. Nah, kali ini kita akan ngomong tentang sejarah Perang Jawa. Ini penting Pak. Perang Jawa itu ada yang disebut sebagai Perang Diponegoro. Itu 1825 sampai 1830. Karena nanti pasca kita kalah Perang Jawa, Jawa itu sudah tunduk kepada penjajahan Belanda. Ini titik penting. Ada tokoh bernama Pangeran Diponegoro, tokoh besar, seorang tokoh agung yang menginspirasi melawan kolonialisme. Pangeran Diponegoro itu nama kecilnya Raden Mas Mustahar. Rodo gede sedikit, umur 18 tahun, namanya Raden Mas Ontowilo. Gede lagi, umur 20, dia berubah menjadi Pangeran Aryo Diponegoro. Nah, itu baru nama resminya, belum nama santrinya, santri lelononya. Jadi Diponegoro ini pernah jadi santri lelono, santri yang berkelana ke tempat-tempat pesantren, di tempat-tempat keramat untuk meminta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan seiring kedatangan Belanda merusak tatanan bangsa Jawa. Santri ini awal mulanya namanya Ngabdul Rahim. Tapi setelah nanti dia mendapatkan petunjuk, dia akan ganti bernama Ngabdul Hamid. Abdul Hamid. Makanya nanti gelarnya Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Pangertogomo Khalifat Rasulillah ing tanah Jawa. Bukan Khalifatullah, tapi Khalifat Rasulillah. Keren ini temriku nanti. Nah, tokoh ini Diponegoro ini kalau tak izin provokasi Mas Agus. Tokoh ini, tokoh yang saya itu peneliti Pak. Dari sejak tahun 2007 saya terus kuliah sampai hari ini itu cuma baca manuskrip. Sampai hari ini belum berhenti dan belum ada yang menggaji. Itu mungkin di kampus-kampus itu kalau Mas Agnes ini digaji dia. Saya taruhannya hidup saya Pak untuk baca manuskrip sampai hari ini, dan saya bisa cerita bahwa tokoh yang salah satu tokoh yang paling besar di Jawa ini bernama Pangeran Diponegoro. Saya pastikan itu. Saya kemarin selesai membaca babat Diponegoro yang ditulis oleh Diponegoro sendiri di pengasingannya di Manado. Itu betapa Diponegoro ini orang selaka, tokoh yang luar biasa. Tokoh yang utuh sebagai Muslim Jawa yang paripurna. Kalau tunjukkan satu, 1808 itu mulai penjajahan jenenge Wilhelm Dendels. Dendels itu
tiba di Nusantara ini 1808, itu akhirnya menjajah jadi Gubernur Jenderal pertama. Itu pas Diponegoro umur 23 kalau nggak salah, umur 23. Nanti William Daniels itu 1808 sampai 1811. Nanti ganti jenenge Raffles penjajah Inggris 1812 sampai 15. Nah, ganti Raffles, ganti lagi Van der Kapellen penjajah Belanda, Gubernur Jenderal Belanda. Itu sampai nanti menjelang perang Diponegoro. Jadi 3 gubernur jenderal ini Jawa benar-benar telah dirusak secara ekonomi politik, secara ekonomi agraria, pertanahan, kebun, macam-macam dirusak. Kemudian juga yang terakhir secara moral nilai akan dihancurkan oleh Belanda. Misalnya kan di zaman Daniels itu, Daniels mulai curiga tanah-tanah pesisir yang ada di tanah pesisir itu yang ke timur itu kemudian diputus, dicampok, lepas dari keraton Mataram. Mereka dipisahkan, kemudian diputus hubungannya dengan pernikahan dengan keraton. Itu pertama, akhirnya dicampok, itu dimonopoli semua barisan pesisir timur zaman Daniels. Kedua, misalnya kunjungan para ulama yang dulu merupakan penasihat-penasihatnya Sultan kemudian diperketat, nggak boleh berkunjung lagi. Nah, nanti di zaman Raffles lebih ngeri lagi, itu pengadilan Serambi yang ada pidananya, pengadilan agama. Dulu pengadilan itu Pak, sebelum Belanda datang itu pengadilan seluruhnya ada di pengadilan Serambi masih. Tapi sejak Raffles datang, akhirnya pengadilan Surambi kemudian dibubarkan. Kemudian beberapa pengadilan pidana akhirnya diambil alih oleh Belanda. Nah, ini oleh Diponegoro disebut sebagai menginjak-injak kedaulatan hukum Mataram Islam. Nah, kira-kira gitu. Terus juga gitu, mencaplok zaman Raffles juga mencaplok sepertiga wilayah mancanegara, termasuk saya bayangin di Nami. Caplok, akhirnya lepas dari pemerintahan Keraton Mataram, gitu. Dicaplok. Kemudian pasca itu kemudian dikasih pajak karena ada uang sewa tanah. Itu menyengsarakan para petani. Begitu juga tanah-tanah baik di mancanegara maupun di negara agung, Yogyakarta maupun Surakarta, itu akhirnya disewakan untuk para orang Cina dan orang-orang Eropa menyewa tanah di mereka. Akhirnya banyak penduduk akhirnya hijrah, banyak penduduk kadang bedol desa gara-gara penyewaan tanah tadi. Tukang-tukang sewa tanah ini kemudian dikasih gelar yang tinggi-tinggi, dianggap gubernur. Nah, ini beberapa nanti kuli-kuli bangunan, kuli-kuli perkebunan, kuli-kuli sawah itu akhirnya nanti bergabung di panggilan Diponegoro pemerintah. Nah, beberapa tadi yang di wilayah mancanegara timur tadi itu akhirnya para bupati diganti semua oleh para penjajah. Akhirnya banyak yang dipecat. Nah, nanti bupati dari ujung timur sampai barat Banyumas nanti akan bergabung dengan pemberontakan atau perang Jawa yang maha dahsyat itu ya. Nah, nanti juga tiap daerah, misalnya Ngawi, Magetan itu Pak, dia dulu ada namanya cukai, tol cukai. Itu nanti ditingkatkan di zaman Raffles, di zaman Van der Kapellen maupun di zaman Daniels. Jadi tata hukumnya dirusak, kemudian sistem persewaan tanahnya
dikapitalisasi, misalnya kayak tol cukai ini diserahkan pada Cina Pak. Jadi sing nek cara sakniki nopo dikasih harus proyek ini kalau dikasih siapa penawar tertinggi proyek itu kemudian tender dibikin tender tol cukai tiap daerah itu dibikin tender oleh Cina. Akhirnya yang bisa menang adalah para Cina-Cina ini yang kemudian jadi pemegang tol ini. Nah sama Cina ini kemudian sebagian oleh Cina, sebagian masyarakat pribumi itu kemudian tarif yang tinggi-tinggi. Jadi jenengan dodolan kacang yang lipat daerah lain kenai cukai Pak, bayar tergantung nanti jumlah ininya berapa, jumlah dagangannya berapa, taksir termasuk jenis buah-buah yang akan dijual ataupun jenis dagangan komoditi yang akan dipasarkan gitu. Nah, juga yang paling keras sebenarnya adalah meter. Zaman Van der Capellen itu yang menularkan kultur judi, seks perempuan, sama korupsi. Ini ditularkan oleh Van der Capellen dan wakil-wakilnya di keraton-keraton Mataram. Itu benar-benar perilaku misalnya meter. Van der Capellen itu punya presiden Yogyakarta namanya Sinten Lalu. Huis itu nanti ada Smithson, ada Christian Diabo, itu kelakuan seksualnya mempengaruhi pangeran-pangeran di kerajaan Mataram. Itu misalnya kepala presiden ini tidur dengan perempuan yang sama dengan sekretarisnya. Kadang-kadang kalau dia berkunjung ke daerah-daerah, menurut saya nanti orang lurah kok bujurnya ini dijantung dari sekretaris presiden dituruni. Begitu kan mereka nggak bisa menolak, dan itu akhirnya mempengaruhi kultur di dalam tradisi keraton. Akhirnya secara moral keraton bejat, secara moral ketularan kultur moral bejatnya para kolonial. Begitu juga praktek korupsi. Terakhir Pangeran Danurejo IV yang merupakan musuhnya itu patenya Yogyakarta, yang merupakan musuhnya Diponegoro ini orangnya korup, senang wedoan, senang mendem, dan itu kemudian itu menularkan. Bahkan sempat Pangeran Diponegoro itu sempat bahkan kecewa pernah menampak Diponegoro ini dengan selok terompah atau sandal di kepalanya gara-gara orang itu tidak sumber masalah di dalam keraton. Nah itu fakta itu. Jadi kemiskinan petani, perajalela, tanah-tanah disewakan, dagangan mudah kabeh, dan yang paling penting apa? Praktik monopoli opium, ganja itu menyebar merata di masyarakat Jawa. Hampir 16% masyarakat Jawa itu terkena tradisi nyedot opium saat itu. Bahkan nanti juga pasukan-pasukan Diponegoro beberapa bahkan pada orang iso lepas dari opium, karena itu yang disebarkan oleh Belanda. Begitu Inggris, Belanda menyebarkan ini, bahkan dimonopoli dan kemudian diecek opiumnya. Kalau dulu itu masih belinya harus banyak, itu benar-benar diecek murahan itu. Akhirnya benar-benar mempengaruhi masyarakat Jawa. Nah, kebobrokan masyarakat Jawa ini kemudian ditambah dengan kebobrokan moral keraton, kebobrokan ekonomi politik, itu akhirnya membuat masyarakat kita ini rindu kapan tatanan ini bisa kembali gemah limpah loh jinami. Akhirnya mereka rindu namanya Jongko Joyoboyo, bakale akal ono ratu adil sing nyelamatke keadaan ini. Makanya tahun-tahun sebelum perang itu 18
16 sampai 1802 itu muncul sosok-sosok Ratu Adil di banyak daerah. Kiai Sidul Aku itu Ratu Adil yang mengaku dari Gresik. Kemudian Kiai Sunan Waliwo dari Bagian Timur. Kemudian nanti muncul banyak sekali ratu-ratu adil kecil yang di daerah-daerah karena sudah muak dengan penjajahan Belanda dan Inggris. Nah, ini Heru Cokro terakhirnya itu bernama Diponegoro, Ratu Adil. Nanti saya akan cerita, tapi sebelum itu muncul Ratu Adil ini, penandanya dilengkapi dengan kebobrokan tatanan ekonomi politik, kebobrokan tatanan moral, plus ada namanya guncangan besar alam. Tahun 1821 itu muncul wabah kolera besar di masyarakat Jawa. Banyak sih mati Pak, puluhan ribu mati. Kemudian 1822, 3 tahun sebelum perang, Merapi jeblok. Besar sekali, itu terbesar dalam 3 dekade sebelumnya. Itu benar-benar besar. Akhirnya masyarakat Jawa wis kentean semangat, kentean harapan, iki tondo-tondo ini akan muncul Ratu Adil yang menyelamatkan tatanan masyarakat Jawa. Nah, di masa-masa Dendles, Raffles dan Van der Capellen ini pas zaman nom Pangeran Diponegoro niku wis lelah uruhani untuk meminta petunjuk kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk merespon keadaan ini. 1808 pas Dendles berkuasa, dia mulai sering berkunjung lelono neng pesantren-pesantren mencari guru rohani. Kemudian selain itu kalau gurunya mungkin dikontirakan neng tempat-tempat keramat untuk meminta petunjuk kepada kita. Peristiwa pertama tahun 1808 di di Bukit Jejeran terdekat ini ya, di daerah Bantul, di daerah Yogyakarta. Itu dia tiba-tiba ditemui oleh Sunan Kalijaga dalam pertemuan. Le Durakin kowe bakal sok dadi raja ing tanah Jawa. Pertama ditemu ana priya, ana pan, ana jalma priya Sawang Cahya Purnomo. Datang seorang laki-laki dan berpendarat cahaya, kang aran Sangyang Jati Mulya, yaitu Susunan Kalijogo. Itu keterangan itu saya dapat dari Bapak Diponegoro yang ditulis oleh Diponegoro sendiri. Dan ini kesaksiannya Diponegoro. Le kowe sesuk kudu mangkat, kowe bakal akan menjadi raja tanah Jawa yang akan mengusir Belanda. Itu pertama. Mungkin kedua, semakin dia terserap dalam Riyadhah dan Lagi tikrakan. Nah, istilahnya pembaban itu aslinya istilahnya mujalat. Mujalat itu apa? Mujalat itu uzlah, bahasa Arab disekat dalam bahasa Jawa. Jadi mujalat. Uzlah itu menyepi dari keramaian, kemudian bertafakur, bertadakur kepada Tuhan, minta bimbingan apa yang harus saya lakukan, Gusti. Nah, biasanya akan didatangi. Peristiwa kedua, dia ditemui sosok dalam misi itu, dalam mimpi ditemui 8 tokoh utama sejarah Jawa. Rojo-rojo Jawa teng pimpinan itu muncul, dipimpin oleh satu orang bernama Susunan Le dibacakan. Nah, di mimpi itu Sunan Giri membacakan gelarnya kepada Diponegoro. Kang paring Robul Alam Kanjeng Sultan Abdul Kamil Heru Cokro Saidin Palotomo Khalifatullah Tanah Jawa.
kowe mulai sekarang di Ponorogo kamu akan sudah ditetapkan gelar Heru Cokro Ratu Adil yang akan membebaskan tanah Jawa. Ini juga saya petik dari Bapak Diponegoro. Belakangan nanti dia akan ketemu di Gua Rasamuni Bantul setelah ini ceritanya Diponegoro setelah malam itu malam liburan di Poso Jawa. Jadi pas puasa hari 21, 23, 25 sama 28, 27. Nah itu ini kan aslinya keyakinan masyarakat Jawa itu termasuk Islam. Ini kan malam ganjil Lailatul Qadar. Jadi pas baru sholat taraweh itu akhirnya dia turunin waktu di atas batu, akhirnya kemudian dimimpi bertemu tadi ditemui sosok Ratu Adil besar. Nanti Ratu Adil itu nganggo jubah putih, itu selempangnya merah, hijau, terus ininya hijau. Nah, selempangnya hijau, ininya merah. Nah nanti pakaiannya Ratu Adil ini yang akan dipakai oleh Diponegoro saat perang. Jadi perang Diponegoro memakai surban macam-macam itu berdua. Itu keterangan Pangeran Diponegoro sendiri. Karena dicontohi ketemu Ratu Adil sok nek perang pakaiannya ini ketemu. Nah, akhirnya omongannya Ratu Adil itu ngeten, kamu datang ono malih namung siro tan ono liyo namung siro. Jadi hanya kamu yang akan menjalankan apa lagu besar ini, perang besar ini hanya kamu yang ditunjuk, hanya kamu, gak ada yang lain. Ini benar-benar menggugah nanti beberapa kali Diponegoro itu membantah Ratu Adil. Nanti terakhir sebelum tahun 1825 dia akan ditemui Sunan Kalijogo untuk sekalian datang kalau maning-maning nanging sino sarananipun linggo pokok kalimatnya saya lupa, namun kanggo leluwi itu. Jadi tidak ada yang lain, hanya kamu sarananya Diponegoro, hanya kamu sarananya untuk mengikuti jejak meneladani para leluhur. Soalnya yang tentang dia zaman Diponegoro itu dari pemberontak sebenarnya pernah ada namanya Sultan Agung menyerang Batavia 2 kali, sempat JP Jum mati. Nah, boten diceritakan begitu, dianggap Sultan Agung itu kalah terus. Tapi sebenarnya pasca 3 hari atau 4 hari setelah penyerangan itu JP Jum mati. Pasca itu betah di Belanda itu akan sowan ke Mataram terus-menerus memberi upeti. Wis kowe kono wae ya, kono dodolan tok, ojo musik ketentraman Mataram. Setelah 2 serangan dibiarkan JP pun mati. Makanya di Jawa itu ada istilah sebutan namanya murjangkung. Itu beberapa komedinya atau beberapa topraknya wayang wong ini di pertengahan sana masih ada menceritakan tentang murjangkung. Murjangkung itu JP Gubernur Jenderal India Belanda zaman perang Diponegoro, zaman Sultan Agung itu JP dan itu mati jadi ikon zaman Sultan Agung pada saat perang Batavia. Nah, Diponegoro itu kemudian ditemui oleh Sunan Kalijaga, dan saat ditemui oleh Ratu Adil juga dia sempat menolak. Ambo tan wowo jure, ambo ombok, ambo jantan kuat ningali jumateng pepati. Jadi Diponegoro jawabnya begini,
Kamu di Ponorogo yang harus melakukan perang. Jawabannya di Ponorogo, aku tidak kuat melihat perang, melihat jalan perang itu tidak kuat. Melihat orang bacok-bacokan yang kuat itu. Oh, mereka memimpin perang. Iki piye? Aku ini tidak baik pedi. Kok memimpin perang? Iki piye? Apa jawabannya Ratwaji? Datang Allah Yordoman. Hanya kamu di Ponorogo. Nah, para pejalan ini, wong sing mirakan punya wis untuk petunjuk saka Ilahi, petunjuk dari Ilahi itu nggak boleh mundur. Dia sudah harus mengorbankan egonya. Gak penting meneh keluarga, gak penting meneh aku nek wis diperintah kaya ngene akan berangkat dan mengorbankan peperangan pada perang Jawa 1825 sampai 1830. Akhirnya Diponegoro mangkat perang. 1826 pas tengah-tengah perang niku dia pernah digoda pas di Kulon Progo. Niku dia dipanggil Ratu Kidul. Niku kesaksian Diponegoro. Ratu Kidul niku ternyata Diponegoro. Kowe nek oleh yo tak bantu. Tak babat kabeh laknatullah iki. Kanggo bolo pasukan iki. Ratu Kidul ngomong apa jawabannya Diponegoro? Orang Ratu Kidul. Urusan agama ngene iki dudu urusan. Iki ben aku sing ratas. Dibantu Ratu Kidul cek nolak. Bayangkan betapa murninya niatnya untuk mengusir penjajah. Ini orang mau perkara menang kalah, tapi ini perkara laksananya melabui amanat pangeran dalam diri saya untuk melawan kolonialisme. Makanya menurut saya mungkin tahun 1829 itu ada keterangan di Babat, dia sudah ngomong sama Pangeran Denbei, Pangeran Joyokusumo, itu senopati paling utama di Perang Jawa. Itu putranya kalau nggak salah Sultan Hamengkubuwono pertama. Itu dia ngomong dia akan kalah, itu wasit ini kalah. Kowe ora bakalan menang Diponegoro. Jadi urusannya itu dudu menang kalah. Iki urusannya menegakkan amanah sing diparingi pangeran. Kowe kudu ngusir Londo. Menang maupun kalah ora penting. Urusannya aku telah menjalankan dermo amanah yang turunkan oleh hidup ini. Nah itu kesatria sejati. Makanya ungkapannya ngeten. Raden Bey tadi yang senopati utamanya perang Diponegoro itu Pangeran Joyokusumo itu lagunya bisa itu ngoten. Jalanan sing numpak ndoro beri sing kireng para mantri jajak niku Raden Ngabei Joyokusumo niku mengingatkan kita terkait perang Jawa bahwa ono senopati niku sampai dipenggalkan melempar gunung Joyokusumo sampai itu terakhir setelah Raden Ngabei mati Diponegoro kesepian. Dia akhirnya melamar Buan Negara ke Remo terus sampai di masyarakat berbulan-bulan hanya ditemani 2 orang kuno kawan santri jenenge Banteng Pari karo Joyoto. Nah itu betapa gede, bahkan dia sudah mendapatkan wangsit bahwa saat perundingan dia akan dicurang. Tapi sebagai seorang senopati dia nggak boleh. Ini urusannya aku tahu pangeran. Aku menjalankan amanah pangeran. Tunai yang urip iki. Begitu. Urip iki mau bisa dermo lakoni. Nek jenengan latihan tirakat nanti akan ketemu amanat dermo niku sampeyan ning dina niku mopo. Nek wis ketemu jalan
tanpa takon pokok. Nanti kalau Anda sudah seperti itu, ujung Anda menuju kepada kesejahteraan. Begitu juga yang dialami di Ponorogo. Di Ponorogo itu menjalankan, pokoknya mencari amanah dari Tuhan. Apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mengusir Belanda, kafir lanang Ponorogo? Kemudian minta petunjuk, ikhlas rohani, macam-macam. Tanya kepada batin yang terdalam. Akhirnya mendapatkan. Makanya nanti mungkin menurut saya salah satu identifikasinya di Ponorogo di Ponorogo itu menyamakan juga dengan Arjuna. Salah satu manuskrip yang nanti dipelajari di Ponorogo itu wonten surat apa kitab Sifatul Musalahkan Ruhin Nabi, ngaji taklid, ngaji Lubabul Fikir, kemudian ngaji Fathul Qorib, ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji serat Arjuna Wibowo, ngaji Mintorogo, ngaji serat Anggraini. Ini komplit. Makanya dia mengidentikan dirinya dengan Arjuna. Nanti kesatria sejati itu adalah persis seperti Begawan Ciptonya, alias persis seperti Arjuna. Wong iki nek pengen iso dadi pemimpin kudu tirakat mengeningkan ciptanya. Begawan Cipto ening. Nah, kalau batinnya sudah ening, dia akan mendapatkan ilham dari Tuhan. Setelah mendapatkan ilham, dia akan menjalankan kepemimpinannya menurut ilham ini, menurut tuntunan batin yang bersih. Semakin dia pamrih karo dunya, semakin dia pamrih karo orang berdasarkan konteks batin awal dhewe, berarti semakin orang nyaman, semakin gampang tumbang, semakin gampang muncul ulungnya bijak. Penandanya sederhana dalam kasus di Ponorogo, berarti nek guncangan alam masyarakatnya sering tekan, masyarakatnya rasa sejahtera macam-macam, berarti keramat rojone hilang. Sudah saatnya ulungnya ganti liang. Kira-kira gitu. Makanya nanti kuncinya di pemimpin. Nah, di Ponorogo membuktikan itu. Tetap jejak boleh bimbingan ilahi. Dia seorang Arjuna. Nah, seorang Arjuna, seorang kesatria itu persis kayak Arjuna kok. Orang yang paling perbuatannya apik kalau cah wedok itu paling kesatria. Makanya Arjuna itu bocor banget. Bukan Arjuna yang ngejar-ngejar, boten Mbak. Sing ngejar-ngejar niku sing karena istimewa mulianya menjadi seorang istri kesatria sejati. Alias itu tafsir lahirnya ngeten. Tafsir batinnya ngeten. Tafsir batinnya itu seorang kesatria sejati itu seorang yang sudah mengawinkan di dalam dirinya unsur-unsur feminin di dalam dirinya. Makanya nanti sifat laki-lakinya, maskulinnya itu sudah dinaungi oleh sifat femininnya. Makanya mungkin pas tarungnya Arjuna itu gerakan itu kados sawito Arjuna. Tapi buta tumbang, nopo raksasa kudu tumbang, kesatria unggul kira-kira semuanya tumbang oleh lakinya kesatria. Makanya kesatria sejati ini kuno, ono cah lanang kok nyakiti perempuan wedoke dikampleng ini ku berat di ora pakai sejati. Kuwi sing lemah-lemahnya laki-laki itu adalah orang yang sering ngampleng wedokane. Soalnya isone mau duwe sifat maskulin kok, tapi pun dinaungi sifat feminin. Makanya nanti puncak tertinggi kekuasaan Jawa itu sifatnya feminin, Pak. Blebetan niko, wirune niko, kuwi nek gandar rojo Jawa kuwi luwih suwe timbang cah wedok. Mungkin nek melaku angel ra karuan. Dadi puncak tertinggi
filosofi Jawa itu family. Menurut saya, jadi ini kasar, misalnya orang kesatria sejati. Sing tukang kasar itu apa? Buto Pak. Buto paling kasar, semua ngomongnya akan Pak. Tapi kalau ketemu Arjuna di Pak Sikit itu bukan. Jadi seorang kesatria sejati adalah yang semakin menaik derajat Tuhannya, tapi tidak kehilangan sifat maskulin. Perangi jago, tapi bukan untuk menyakiti perempuan. Perangi jago bukan menyakiti lemah, tapi perangi sing jago menyakiti menumbangkan ketidakadilan. Nah, niku sing pengen ditimu oleh Diponegoro. Diponegoro kira kuat perang Pak. Orang ego ningali darah, tapi dia berangkat atas nama tuntunan ilahi, kemudian berangkat menjalankan harmoni, menjalankan amalin, menjalankan laku hidupnya atas petunjuk-petunjuk dari jiwa yang benar. Makanya nek kula ngarani Diponegoro itu orang pahlawan Pak. Nika wong syahid sempurna itu Diponegoro. Syahid itu maknanya wis syahadat itu saya yang maha benar dalam realitas hidup. Itu bukan nek uripe kemudian dibotoi uripe untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran pengiran di dalam hidup ini. Nek uripe Pak enggak suatu angkor bisa kilo-kilo boleh suatu sakit sempurna, dan itu nelalai kok yo kuwi luhure awake. Nah, nek sampean mesake lho masyarakat lain itu tidak punya sosok teladan yang sempurna. Kita masyarakat Jawa ini punya sosok teladan sempurna. Sosok teladan sempurna yang akhirnya mengilhami termasuk. Nah, nanti pasukan-pasukan Diponegoro inilah setelah perundingan dicurangi itu akhirnya menyebar. Keluarga kula niku Pak di Mantingan sampai hari ini rumah saya itu dikupengi sawu-sawu. Wah, kan ngarep kula itu simbah itu simbah betalas pertama. Baru kecil, baru sadar macam-macam. Kupengi oleh sawu-sawu. Itu adalah ciri dari laskar-laskar Diponegoro yang menyebar setelah kalah perang. Nah, nanti tugas kami mengumpulkan balon truk laskar-laskar Diponegoro ini. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting spirit Pangeran Diponegoro itu membangkitkan dirinya, membangkitkan masyarakatnya, persis seperti jenis Diponegoro Pak. Dipon itu artinya damar. Damar yang bisa menerangi kepada negara sangat turun. Begitu provokasi dari saya, ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.